Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfa selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami di sini mau mempresentasikan hasil analisis video pembelajaran yang berjudul teks deskripsi dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Yulia Rahman dengan NIM 242100004, lalu Faniza Revina Zahra dengan NIM 2421008, lalu Diva Rosiludari dengan NIM 242100033, lalu Dea Nata dengan NIM 242100012, dan yang terakhir Hilmi Fauzan dengan NIM 242100045. Next, pada poin pertama, kami menganalisis model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan itu kurang tepat. Setelah kami analisis, video tersebut lebih fokus menjelaskan menggunakan model pembelajaran kooperatif, sedangkan di video menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Untuk perbedaan jelasnya, model pembelajaran kooperatif itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, saling membantu, dan bertanggung jawab. Tidak hanya atas hasil belajar sendiri, tetapi juga hasil belajar teman satu kelompok. Sedangkan model pembelajaran berdiferensiasi itu lebih menekankan pada pemberian layanan yang berbeda sesuai kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa, atau bisa berbeda dari segi konten, proses, atau produk. Dalam video terlihat bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Siswa saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, yang ada di video, guru itu memberikan kesempatan bagi setiap anggota kelompok untuk berkontribusi dan saling membantu, yang dimana hal tersebut tuh merupakan ciri khas dari model pembelajaran kooperatif. Sebenarnya, kelompok kami itu sudah searching di Google, di internet, bahwa model pembelajaran kooperatif ini tuh dan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikombinasikan, bahkan justru akan saling melengkapi. Misalnya seperti isi video yang kami analisis, yaitu saat membuat kelompok, guru memperhatikan perbedaan kemampuan, minat, atau gaya belajar siswa. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Yang di sini ada metode pembelajaran yaitu tahapan yang satu pengantar, dua menyampaikan materi, tiga membagikan kelompok, empat aktivitas kelompok, lima presentasi, dan enam refleksi dan penutup. Nah, penjelasannya yaitu pengantar yaitu memulai dengan doa dan pengenalan topik. Kedua, menyampaikan materi, menjelaskan pengertian teks deskripsi dan contohnya. Ketiga, pembagian kelompok, mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, ada yang menggunakan audiovisual, kreativitas seni, dan kreativitas gerak. Keempat, yaitu aktivitas kelompok, setiap kelompok melakukan tugas yang sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu mendeskripsikan suatu benda atau objek lalu dipresentasikan. 5, yaitu presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang keenam yaitu refleksi dan penutup, yaitu diskusi tentang manfaat belajar, teks, deskripsi, dan penutupan dengan doa. Tentang kesesuaian metode ini sesuai dengan deskripsi, karena metode ini melibatkan pengenalan, penjelasan, dan praktik langsung yang merupakan elemen penting dalam pembelajaran tes deskripsi. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya, yaitu nomor satu, mendorong partisipasi aktif siswa. Maksudnya dalam pembelajaran kooperatif, mendorong partisipasi
siswa adalah aspek kunci untuk memastikan keberhasilan proses belajar. Strategi ini memungkinkan peserta didik untuk saling berbagi ide, bekerjasama, dan mengembangkan kemampuan interpersonal mereka. Terus untuk nomor 2, memfasilitasi berbagai gaya belajar. Yang berarti bahwa siswa dengan cara belajar yang berbeda dapat tetap memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Nah, dalam hasil video analisis, guru itu membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang kelompok audio visual mencari tempat wisata yang bisa didengarkan siswa. Ada kelompok seni yang menjelaskan tentang wisata melalui mind mapping. Dan terakhir ada kelompok aktivitas gerak. Sebelumnya mungkin baru mendengar apa itu aktivitas gerak. Nah, kelompok aktivitas gerak ini merujuk pada kategori atau jenis aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh sebagai bagian dari prosesnya. Istilah ini sering digunakan untuk mendeskripsikan berbagai jenis aktivitas yang cukup pada melatih keterampilan motorik, kekuatan fisik, atau koordinasi. Nah, dalam video tersebut, kelompok aktivitas gerak tersebut bertugas untuk mendeskripsikan semua benda dan objek yang ada di kelas. Untuk nomor 3, meningkatkan pemahaman melalui praktik langsung. Maksudnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan melakukan kegiatan nyata yang relevan dengan materi yang dipelajari. Metode ini bertujuan agar siswa dapat mempraktikkan konsep atau teori dalam situasi nyata sehingga mereka dapat memahami materi secara mendalam dan konkret. Untuk kekurangannya nomor 1 yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan semua tahapan. Itu salah satu kekurangan pembelajaran kooperatif adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tahapan. Karena pertama harus ada proses diskusi. Dalam proses diskusi, setiap anggota kelompok perlu mendiskusikan ide atau pendapat. Terus ada koordinasi tugas, masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang harus saling terikat. Ada juga pengenalan dan pembagian peran yang guru harus melibatkan siswa dalam memahami peran mereka dalam pembagian tugas tersebut sebelum aktivitas dimulai yang juga memakan waktu. Yang terakhir ada evaluasi kelompok. Setelah tugas selesai, biasanya ada evaluasi atau refleksi bersama sehingga siswa dapat memahami proses kerjasama mereka ini menambah waktu yang dibutuhkan. Terus kekurangan kedua, yaitu mungkin sulit untuk mengelola waktu jika kelompok tidak siap. Jika kelompok tidak siap, kesulitan dalam mengelola waktu bisa menjadi salah satu kekurangan utama dalam pembelajaran kooperatif. Misal ada kurangnya persiapan awal, ketidakseimbangan partisipasi, kesulitan dalam koordinasi, pengelolaan tugas, tanggung jawab juga bisa kacau, terus tantangan dalam membagi fokus. Mungkin itu kekurangannya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Video tersebut berisi informasi visual dan audio yang mendukung pembelajaran, maka dapat dianggap sebagai media berbasis teknologi. Informasi visual adalah informasi yang dapat dilihat dan didapatkan melalui penglihatan. Informasi visual dapat berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Seperti yang contoh foto yang sudah dicantumkan di PPT, yaitu siswa sedang melihat informasi visual menggunakan video di laptop. Dan kelengkapan materi, yang pertama ada pengertian teks deskripsi, seperti yang ada di video, yaitu guru menyebutkan contoh dan definisi dari teks deskripsi. Dan yang kedua ada panduan untuk aktivitas kelompok.
Panduan untuk aktivitas kelompok seperti guru memberikan tugas untuk setiap kelompok. Dan yang ketiga ada aktivitas atau informasi tentang tempat wisata, misalnya Scientia Square Park yang digunakan dalam presentasi. Dan yang selanjutnya, bahan ajar yang dicantumkan. Yang pertama ada teks deskripsi, seperti yang ada di video, yaitu guru menyebutkan contoh dan definisi dari teks deskripsi. Dan yang kedua ada panduan untuk aktivitas kelompok. Guru memberikan tugas untuk setiap kelompok. Dan yang ketiga ada informasi tentang tempat wisata, misalnya Scientia Square Park yang digunakan dalam presentasi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan. Untuk asesmen penilaian awal, ada daya ingat dan pengetahuan. Sebelum memulai pembelajaran, guru dapat melakukan penilaian awal untuk mengukur pengetahuan siswa tentang teks deskriptif. Ini bisa dilakukan melalui pertanyaan lisan atau kuis singkat yang menanyakan tentang pengertian teks deskripsi, contohnya, dan atau pengalaman mereka sebelum dengan teks deskripsi. Penilaian awal ini penting untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami konsep yang diajarkan dan untuk menyesuaikan metode pengajar yang akan digunakan. Dan yang kedua, penilaian proses, yaitu mengamati keterlibatan siswa. Selama aktivitas kelompok, guru dapat mengamati keterlibatan siswa dalam diskusi dan kolaborasi. Ini termasuk bagaimana siswa berkontribusi dalam kelompok, berinteraksi dengan teman sekelas, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, menilai kolaborasi dan kontribusi. Menilai proses ini penting untuk menilai kemampuan kerjasama, komunikasi, dan keterampilan sosial siswa yang merupakan bagian integral dari pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, penilaian akhir. Presentasi kelompok. Di akhir sesi, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Penilaian seperti ini mencakup aspek seperti kejelasan penyampaian, seberapa baik siswa menyampaikan informasi kepada audiens, kreativitas, yaitu inovasi dalam cara mereka menyajikan informasi, misalnya menggunakan mind map, gerakan, atau cara lain. Dan terakhir, pemahaman materi. Sejauh mana siswa dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang teks deskripsi. Dan terakhir ada kuis, yaitu setelah presentasi, guru dapat memfasilitas diskusi untuk merefleksikan pembelajaran. Siswa dapat diminta untuk berbagi apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut di kehidupan sehari-hari. Ini dapat berfungsi sebagai menilai akhir untuk menilai pemahaman siswa secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan yang dapat dianalisis dari asesmen yaitu penilaian awal untuk mengukur pengetahuan siswa, penilaian proses yang melibatkan observasi dan evaluasi keterlibatan siswa selama aktivitas kelompok, dan penilaian akhir yang dilakukan untuk presentasi hasil kelompok yang refleksi. Pendekatan ini tidak hanya menilai pemahaman akademis siswa, tetapi juga keterampilan sosial dan kolaboratif yang sangat penting dalam konteks pembelajaran kooperatif. Asesmen yang dilakukan dalam video tersebut mencakup komprehensif dan mendukung tujuan lebih holistik. Sekian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.